Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati teman-teman dari Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Pasir, yang saya hormati teman-teman dari Kantor Kominfo dan teman-teman dari aparat kepolisian dan hadirin sekalian yang berbahagia. Baik, untuk hari ini konferensi pers terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasir. Jadi saya dapat laporkan yang pertama, mungkin saya akan meralat pernyataan saya di konferensi yang terakhir tanggal 30 April kemarin, yang waktu itu saya sampaikan yang reaktif atau positif tes rapid ya, itu saya nyatakan 34, dan itu kok banyak berbeda dengan yang beredar di media yang sampai 70. Itu saya sampaikan karena pada saat menyampaikan kompres itu kondisi pemeriksaan rapid test sedang berlangsung. Jadi posisi waktu itu jam sekitar 4 sore itu masih berlangsung, dan saya mendapat laporan dari Lomikis yang dinyatakan reaktif atau positif baru sebanyak 34 orang. Nah, begitu tes selesai sekitar sebelum maghrib, hasilnya hampir dua kali lipat, dan melalui kompres yang pagi hari ini saya meralat sekali lagi ya. Jadi saya ulangi, untuk yang di Lomikis kemarin hasil rapid test kepada tenaga kesehatan itu yang di rapid test itu jumlahnya total 85 orang, sedangkan yang reaktif atau positif sebanyak 67 orang, jadi bukan 70 ya. Ini data terakhir saya peroleh dari Kepala Puskesmasnya, dan yang non reaktif ada 18. Jadi saya ulangi, yang reaktif ada 67 orang, yang non reaktif ada 18 orang, sehingga total yang dirapid 2 hari yang lalu ada sebanyak 85 orang. Nah, terus oke, baik. Terus selanjutnya hari ini juga saya mengumumkan, tadi malam saya mendapatkan laporan dari provinsi terhadap 4 hasil swab yang kita kirim ke Surabaya. 4 orang ini merupakan pasien PDP ya, yang saat ini dirawat di RSUD Panglima Sibaya, dan hasil swab dengan metode PCR yang dilakukan di Surabaya alhamdulillah menunjukkan hasil yang negatif. Jadi tadi malam kami mendapatkan berita dari provinsi untuk 4 orang PDP yang saat ini dirawat di RSUD Panglima Sibaya atau diisolasi yang sebagai pasien PDP, itu 4 orang dinyatakan negatif hasil swabnya, sehingga ini mudah-mudahan nanti bisa dilakukan pemulangan oleh pihak Rumah Sakit Panglima Sibaya. Nah, selanjutnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya media, sebagaimana kita maklumi bersama, kemarin hasil rapid test yang di Lomikis itu, setelah kejadian itu muncul spanduk pemberitahuan bahwa Puskesmas Lomikis untuk sementara ditutup. Nah, ini pemberitaan yang sudah viral di media massa, dan ini dilakukan memang tidak mungkin suatu puskesmas dijalankan hanya sekitar 18 orang yang negatif tadi, karena yang 63 orang yang reaktif tadi itu segera melakukan isolasi mandiri. Kemarin di media banyak beredar bahwa isolasinya dilakukan di Puskesmas Lomikis sendiri. Nah, ini mudah-mudahan pagi hari ini setelah kegiatan ini saya akan ke Lomikis. Ini sudah ada kesepakatan di antara 67 orang ini nanti akan kita isolasi di suatu tempat yang ada di Kecamatan Lomikis, sehingga nanti tujuannya adalah untuk menghindari penularan yang lebih jauh bila memang ini nanti setelah dilakukan swab itu memang menunjukkan hasil yang tidak kita kendaki.
Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi, teman-teman ya, rapid test ini sekali lagi bukan penentu seseorang dinyatakan positif atau tidak terkena virus corona. Ya, jadi rapid test ini hanya semacam screening. Ya, rapid test ini hanya suatu screening yang bisa menunjukkan adanya kandungan antibodi atau zat kekebalan tubuh dalam diri seseorang. Sebagaimana kita ketahui, zat kekebalan tubuh itu terbentuk pada tubuh seseorang, diri kita, bila mana ada suatu bibit penyakit, apakah itu virus, apakah itu bakteri atau kuman yang lain yang masuk dalam tubuh. Nah, secara alami tubuh kita itu akan membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Dengan adanya tes ini, maka semua antibodi yang ada dalam tubuh kita ini bisa terekam itu. Termasuk juga yang tadi saya katakan, antibodi ini terbentuk dari berbagai macam virus, termasuk juga virus corona ini. Sehingga ini juga menjadi suatu screening untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan yang lebih teliti lagi. Ya, jadi ini sekali lagi saya nyatakan tes rapid test ini hanya sebagai screening gitu ya. Screening itu deteksi awal gitu ya. Nah, untuk menentukan nanti seseorang itu terkena virus atau corona, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab yang akan kita kirim ke Surabaya. Dan belum tentu yang rapid testnya ini positif, nanti di tes swabnya itu positif juga. Ini juga sebagai gambaran dari yang saya sampaikan tadi, 4 negatif swabnya yang kita terima dari Surabaya itu, kemarin pun waktu dilakukan tes rapid test itu hasilnya positif. Nah, setelah dilakukan swab sekalinya hasilnya negatif. Dan ini menjadi pegangan kita bahwa seseorang itu terkena virus corona atau enggak. Ya, jadi saya ulangi ya, jadi rapid test ini hanya sebagai screening, bukan menentukan apakah seseorang itu terkena virus atau corona. Menentukan seseorang terkena virus corona itu dengan tes swab, pengambilan beberapa cairan tubuh yang akan dikirim ke Surabaya dengan metode PCR gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa yang kemarin-kemarin kita lakukan tes rapid test itu kok tidak menunjukkan hasil yang positifnya banyak? Kemarin luar biasa hasilnya, ya kan? Nah, ini karena rapid test yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu itu alatnya beda dengan yang kita gunakan kemarin. Kalau yang kemarin kita gunakan itu, yang beberapa waktu yang lalu, itu adalah rapid test bantuan dari provinsi. Dan parameternya hanya 2. Kalau tidak reaktif dan non. Reaktif itu maksudnya positif ya, sama saja itu. Itu 2 parameter aja. Apakah dia reaktif atau non reaktif. Nah, alat yang kita gunakan kemarin itu di beberapa puskesmas itu adalah alat dari pembelian dinas kesehatan, di mana parameternya itu bukan 2 tapi 3, sehingga lebih sensitif, ya kan? Makanya kemarin hasil yang kita dapat itu betul-betul luar biasa, karena alatnya betul-betul sensitif, mengukur antibodi yang tadi terbentuk dari perlawanan tubuh kita terhadap kuman, penyakit termasuk virus itu lebih sensitif gitu. Tapi ini pun parameter ini masih ada banyak penafsiran gitu ya. Nah, jadi gitu. Makanya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Ya, jadi ini saya sampaikan nantinya setelah ini kita juga melakukan pemeriksaan swab terhadap para petugas yang kemarin dilakukan rapid test gitu. Baik, terus selanjutnya kemarin juga di Puskesmas Longkali, ya kan, beredar juga di media sosial spanduk yang menyatakan Puskesmas Longkali ditutup juga. Ini juga karena penyebabnya adalah kemarin kita juga melakukan rapid test terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Longkali. Hasilnya
beberapa orang sebagian besar juga dinyatakan reaktif. Sehingga teman-teman di sana juga khawatir untuk jaga-jaga, maka untuk sementara Puskesmas Longkali diliburkan atau ditutup sementara. Tapi ini sifatnya sementara. Secepatnya nanti akan kita melakukan koordinasi, mudah-mudahan Puskesmas Longkali termasuk juga Puskesmas Pengkis segera dibuka lagi, tetapi dengan pelayanan yang terbatas. Karena ini menyangkut dengan ketersediaan petugas yang ada. Karena kemarin yang reaktif itu sekarang isolasi mandiri atau juga isolasi di suatu tempat yang kita tentukan. Jadi hari ini setelah acara ini saya akan ke Longkis dan Longkali untuk mendiskusikan intinya pelayanan di Puskesmas Longkali dan Longkis harus cepatnya dilakukan pembukaan. Nah, khusus Puskesmas Longkali hari ini kita tetap bukan sekedar karena beberapa petugasnya itu reaktif hasil rapid test, tetapi hari ini juga karena kita melakukan penyemprotan disinfektan kepada lokasi Puskesmas Longkali. Sehingga mau tidak mau kita juga sementara tidak memberikan pelayanan ke pasien atau masyarakat. Hari ini akan kita lakukan penyemprotan untuk lokasi Puskesmas Longkali. Mudah-mudahan nanti kalau setelah dilakukan penyemprotan, kita yakin di sekitar lokasi itu tidak ada lagi virus corona yang ada di lingkungan sekitar Longkali. Mudah-mudahan saya juga berharap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Puskesmas Longkali mulai Senin kita harapkan bisa buka kembali atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, perkembangan 2 hari kemarin menyangkut beredarnya berita tentang ditutupnya Puskesmas Longkali dan Longkis ini sebagai akibat pemeriksaan rapid test yang kita lakukan kepada tenaga kesehatan itu menunjukkan beberapa orang reaktif. Perlu juga saya tambahkan teman-teman, jadi petugas kesehatan ini adalah petugas yang paling rawan terkena semua bibit penyakit, termasuk juga virus. Memang kerjanya di tempat yang memberikan pelayanan. Jadi dalam tubuhnya itu memang sudah terbentuk antibodi, zat kekebalan tubuh yang memang dia sebagai reaksi alami bila terjadi masuknya bibit penyakit, termasuk juga virus ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan kita yang tidak di tempat yang secara langsung ketemu dengan pasien, mungkin lebih aman, tapi dimanapun di tempat di dunia ini, namanya tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien, itu adalah sebagai petugas atau orang yang memang punya resiko paling tinggi untuk terpapar suatu bibit penyakit, termasuk juga virus corona.